Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini I'm back ya. Jadi sudah lama kita nggak bertemu dan sudah lama nggak pernah lagi mereview barang-barang dan alhamdulillah Allah kasih kesehatan dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman semua mengenai salah satu produk ya, mungkin hampir sama. Kalau sebelumnya kita pernah review robot vakum, nah kali ini kita juga akan review robot vakum dari Umeda Tomo R2. Jadi ini salah satu robot vakum juga ya, sama mungkin yang sebelumnya juga dari Jepang, dan ini sama-sama dari Jepang. Kelebihannya apa? Kalau secara sisi material mungkin hampir sama, cuma dia lebih besar, kapasitasnya besar, dan daya hisapnya lebih besar. Harganya lebih mahal sedikit, di sekitar 3 juta something ya, hampir 4 juta mungkin kalau teman-teman lihat di marketplace. Materialnya juga hampir mirip. Ini kaca, dan ini ada sensornya, terus ini ada bagian untuk menyapu, bagian vakum, dan ini untuk penampungan sampahnya. Ada yang unik dari Umeda Tomo ini adalah ketika nanti di bagian chargingnya itu dia memiliki kapasitas untuk menampung sampahnya gitu. Jadi ketika sampahnya sudah terhisap, debu-debu kotorannya, nah dari pembuangan ini akan disedot langsung masuk ke penampungan yang ada di chargingnya itu sendiri. Jadi ini kelebihan dari Umeda Tomo dibandingkan dengan robot vakum sejenis yang harganya 3 jutaan sampai 4 juta ya. Ini salah satu yang mungkin lumayan jadi rekomendasi karena harganya juga nggak terlalu mahal. Di sisi lain dia juga bisa, selain vakum dia juga bisa pel ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti akan kita testing, dia akan dipasang untuk posisi pelnya, tapi ketika posisi pel vakumnya tidak akan semaksimal ketika dia mengepel ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang Kurumi sebelumnya itu lebih optimal ya ketika pel gitu, meskipun lebih tetap optimal ketika vakum. Nah kalau ini vakumnya 2 kalinya mungkin lebih bagus ya, tapi untuk sisi pengepelannya dia tidak bisa sekaligus untuk melakukan penyedotan atau melakukan pembersihan, penyapuan gitu. Jadi ketika ngepel ya udah gitu, tapi vakumnya nggak bisa seoptimal ketika dia melakukan penyapuan atau vakum saja gitu. Oke, seperti apa efektifnya Umeda Tomo dalam kehidupan saya? Oke, kita coba lihat ya, mungkin reviewnya berikut ini. Oke, sekarang kita coba unboxing ya. Ada apa aja di dalamnya? Sekarang kita buka dulu. Oke, ini bisa dilihat ya dari posisi belakang. Oke, kita cek. Ini ada penampungan untuk sampahnya ya, atau kotoran-kotorannya yang ditaruh di dalam chargingnya. Ini kita dikasih ada 2, jadi 1 cadangannya. Yang 1 mungkin nanti akan kita pakai langsung. Nah, ini buku panduan, ada garansi. Nah, ini robot vakumnya teman-teman. Nanti kita buka. Nah, oke, kita copot dulu ya. Nah, ini untuk pelannya. Nah, itu untuk tempat pelnya. Nah, ini untuk penyapuannya ya. Jadi ada 2 penyapuan, yang 2-nya cadangannya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada rusak bisa diganti ya. Pelannya pun ada 1 untuk cadangan ya. Jadi ada serepnya, ada remote, terus ada untuk sikat untuk membersihkannya 1, dan ada pelindung untuk jikalau menabrak-nabrak ya tadi. Nah, ini chargingnya, jadi lumayan besar ya rumahnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita review itu cuma modelan charging biasa. Nah, ini ada penampungannya tuh teman-teman. Oh, jadi kita ada 3 ya. 1 yang sudah terpasang untuk penampungan sampahnya, yang 2 lagi cadangannya. Nah, ini posisinya seperti ini teman-teman yang tadi kita lihat. Nah, ini nanti untuk penyapuannya kita pasang ya di bawahnya. Nah, itu tombol powernya di atasnya.
Nah itu sikat, ada rollnya. Rodanya ini bisa naik turun ya teman-teman ya. Jadi rodanya ini meskipun besar gini dia bisa kayak ada shocknya gitu, bisa ketekan ke bawah. Nah ini kita buka. Nah ini untuk penampungan sampahnya teman-teman. Jadi ini ada filteringnya ada 2. Nah itu ada head valve-nya, ada kayak filternya yang hitam itu. Nah ini kita tutup aja, jadi kalau sewaktu-waktu kotor bisa kita bersihkan juga. Nah ini ada penampungan air, jadi kalau misalkan kita melakukan pengepelan tinggal diisi air aja di dalam kotaknya itu. Jadi kotaknya ini jadi satu ya teman-teman, nggak perlu gonta-ganti, tapi metodenya aja yang perlu kita rubah nanti. Nah ini sekarang kita melakukan pengecasan. Oke, ini sekarang kita lakukan pengecasan sekitar 5 jam ya. Jadi untuk pertama kali pemakaian kita lakukan pengecasan sekitar 5 jam. Jadi ini kita coba diamkan dulu sampai besok pagi kita coba melakukan pembersihan. Jadi ini udah kita coba colok dan kita coba cas. Nah kalau indikatornya berwarna putih itu berarti dia ngecas ya teman-teman. Jadi bisa dilihat tuh ada warna birunya menyala, berarti kondisinya sudah terkoneksi dan dia memang menyala untuk ngecas ya. Oke, kita lanjut besok. Oke, nah ini sudah fully dan kita coba melakukan pembersihan. Sudah dilakukan pengecasan selama 5 jam. Nah, kita lihat ya pembersihannya seperti apa. Ini kalau terdengar suaranya memang suaranya agak bising ya, karena yang sudah saya infokan memang melakukan pembersihannya itu dia lebih maksimal ya menurut saya. Jadi memang suaranya itu agak sedikit bising ya, tapi ya so far penghisapannya sih lebih bagus ya ketimbang ya robot vakum sejenisnya sih menurut saya. Nah ini kita coba melakukan pengecasan ya. Jadi kita coba lihat. Mungkin nanti akan terdengar suara penghisapannya ya. Ya cukup terdengar ya tadi suaranya. Jadi itu udah melakukan proses penghisapan. Jadi ya seperti itu tadi yang saya infokan. Nah kalau kedap-kedip merah ini berarti tandanya dia sudah selesai dan harus ada yang di setel ulang sih di atasnya nih. Jadi ini kita coba tarik karena biasanya setelah menghisap itu ada yang pergeseran si lubangnya. Jadi kita rapikan aja, nanti kalau indikatornya sudah kembali normal putih berarti ya sudah normal kembali. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ya jadi seperti tadi ya yang sudah diulas ya. Jadi bagiannya itu lumayan, kalau menurut saya lumayan efektif karena dengan waktu yang lumayan panjang ketika kita cas dia bisa sampai waktu 2 jaman ya melakukan aktivitas pembersihan gitu. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin cuma bisa setengah jam harus dicas, nah ini bisa sampai 2 jam. Tapi kekurangannya agak sedikit bising. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin lagi beraktivitas, ada meeting gitu ya, mungkin di rumah sedang WFH, ini ketika lagi melakukan pembersihan ini agak sedikit berisik ya, karena daya hisapnya memang agak lebih kuat, jadi agak gitu berisik. Terus belum lagi ketika dia kembali ke tempat ya, ke charging gitu. Nah setiap dia ngecas gitu kembali ke charging, dia pasti akan melakukan pembuangan sampah yang ada di penampungan ini gitu. Jadi kotoran-kotoran atau sampah yang ada di sini itu pasti akan disedot. Nah itu juga akan melakukan terjadi kebisingan sendiri, gitu. Jadi akan penyedotan itu kerasa banget gitu. Nah itu sih kekurangannya, jadi ada kebisingan itu. Yang kedua adalah dari sisi pengepelan gitu. Jadi kalau misal melakukan pengepelan tidak bisa seefektif ketika dia sedang melakukan penyapu atau vakum gitu. Jadi kurang efektif lah. Jadi perlu 2 kali kalau saya melakukannya. Jadi ketika sudah melakukan vakum atau penyapuan selesai 1 jam gitu, kita ambil lalu kita ganti untuk melakukan pengepelan. Nah di sini kan ada posisi untuk teman-teman nanti bisa mengisi air ya. Jadi ini satu
satu wadah ini bisa untuk pengopelan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan penyapuan saja, ya tinggal melakukan dengan kondisi seperti ini. Kalau misalkan ingin melakukan pengopelan, ya lalu diisi airnya di sini. Ketika diisi, dipasang kembali. Nah, nanti dipasang untuk pengopelan. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan menjadi inputan tersendiri. Video ini bukan bermaksud untuk apapun membanding-bandingkan, tapi mudah-mudahan memberikan solusi buat teman-teman yang mencari alternatif kemudahan ya. Semoga memberikan inspirasi buat teman-teman semua yang menonton video ini. Jika memang ada inputan terkait pengalaman teman-teman, silakan komen di kolom komentar. Jikalau ada masukan dan sebagainya, ya silakan di-input ke saya. Kritik dan sarannya kami terima. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.